Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa kuantitatif sistem KRS online yang dipresentasi oleh Deden Uus Afrianto 1905 kelas karyawan 1, mata kuliah penilaian risiko teknologi dan informasi. Dosen pembimbingnya adalah Bapak Maksudi MT. Jadi saya akan memenuhi tugas mata kuliah penilaian risiko teknologi dan informasi, yaitu mempresentasikan analisa kuantitatif sistem KRS online. Oke, kita lanjut ya. Definisi KRS online adalah merupakan singkatan dari kartu rencana studi. Sesuai namanya, kartu ini akan berisi rencana mata kuliah yang diambil oleh seseorang mahasiswa selama 1 semester. Di dalam kartu ini akan terdapat beberapa hal, yaitu nama mata kuliah, SKS, nama dosen, identitas mahasiswa, pengesahan, dan lain-lain. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, KRS online. Ada manfaat, ada juga pembatasan. Yang kedua, workflow system. Pengertiannya apa? Dan ada gambar workflow diagram. Yang ketiga, skema sistem. Ada kondisi skema sistem yang ada. Yang keempat, spesifikasi web server. Ada pengertiannya juga, spesifikasi server. Yang kelima, sumber daya aset. Ada pengertian sumber daya aset. Ya. Yang keenam, risk assessment. Identifikasi aset, nilai aset. Yang ketujuh, frekuensi ancaman. Ada hardware, ada software. Dan yang terakhir, kesimpulan. Manfaat KRS online. Yang pertama, kemudahan akses. Mahasiswa dan dosen bisa dengan mudah melakukan akses dengan cepat. Yang kedua, memudahkan manajemen kelas. Mahasiswa dan dosen bisa mudah melakukan akses dengan cepat. Yang ketiga, keamanan data terjaga. Aplikasi ini hanya bisa diakses jika memiliki password dan ID saja. Jadi bisa dipastikan keamanan data di dalamnya sangat terjamin. Yang keempat, update informasi cepat. Jika terdapat perubahan data seputar KRS, pihak kampus juga langsung bisa menyampaikan informasi tersebut melalui aplikasi ini. Dan yang terakhir, yang kelima, kemudahan melakukan manajemen nilai. Dengan menggunakan aplikasi KRS online ini, mahasiswa bisa mengetahui beberapa banyak jatah mata kuliah yang bisa diambil selama 1 semester ke depan. Pembatasan KRS. Agar pembahasan dapat lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk membatasi hal-hal yang ingin dibahas menjadi lebih fokus, adapun batasan masalah yang dibuat sebagai berikut. Yang pertama, perancangan aplikasi sistem ini hanya membahas pencatatan dan perwalian dari bagian akademik. Yang kedua, perancangan laporan yang dihasilkan berupa laporan data mahasiswa yang sudah melakukan persyaratan perwalian. Yang terakhir, perancangan aplikasi sistem ini tidak membahas mengenai status pembayaran biaya pendidikan. Workflow system. Workflow system merupakan pengembangan dari sebuah perangkat lunak yang mengotomasi proses bisnis dengan menyediakan sebuah rangka kerja terstruktur untuk membantu sebuah proses. Kaveri 1996 otomatis memberikan tugas dengan perangkat
lunak biasanya dari barisan workflow. Oke, dalam penilaian aplikasi KRS online yang paling berperannya adalah wali dosen dengan mahasiswa, meskipun di dalam aplikasi ini terdapat 3 aktor yang berperan. Yang pertama, mahasiswa. Aktor mahasiswa login ke aplikasi KRS online sesuai wali dosennya, kemudian memilih semester, kemudian input RS berikut SKS-nya. Wali dosen login ke aplikasi KRS online, kemudian ada pemberitahuan yang di dalamnya belum disetujui mahasiswa yang mengambil KRS. Wali dosen bisa menolaknya dan bisa juga menyetujuinya. Yang ketiga, admin. Aktor admin ini bertugas untuk login ke aplikasi KRS online, kemudian admin bisa akses semuanya di dalam aplikasi tersebut. Contohnya, kayak bisa menambahkan akun baru seperti mahasiswa dan dosen, dan juga bisa diedit. Nah, ini gambar workflow diagramnya. Yang pertama, dari admin dulu. Admin login ke KRS online. Terus admin dapat mengakses data admin, data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah. Nah, terus yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa login ke KRS online untuk menginput KRS mahasiswa sesuai wali dosennya masing-masing. Ya. Kemudian kalau sudah disetujui atau sudah ditolak, ini akan mengeluarkan output. Nah, di sini output info KRS yang disetujui ke mahasiswa ini. Ya, kalau misalkan info KRS yang ditolak, itu tidak akan menampilkan ke mahasiswa. Hanya info KRS yang disetujui untuk menampilkan ke mahasiswa, ya, outputnya. Kemudian ada dosen. Ketika dosen login ke KRS online, melihat mahasiswa untuk mengkonfirmasi KRS. Ya, jika KRS mahasiswa disetujui, maka outputnya ke mahasiswa nih yang ini ya. Nah, terus juga jika KRS-nya tidak disetujui, maka tidak akan outputnya ke mahasiswa ke sini. Nah, ini kan output nih, info KRS mahasiswa. Itu. Oke, kita lewat. Skema sistem. Kondisi di dalam penilaian ini ada 3 aktor yang berperan, diantaranya 1. Admin, tugasnya adalah bisa akses data admin, data dosen, dan data mata kuliah, dan data mahasiswa. 2. Dosen, tugasnya adalah menyetujui atau menolak permintaan KRS dari mahasiswa wali dosen. 3. Mahasiswa, tugasnya adalah input KRS sesuai semester yang ditempuh, dan di input KRS-nya dibatas tidak boleh melebihi 22 SKS. Yang ketiga, aktor tersebut pastinya mempunyai hak akses yang berbeda-beda, dan aplikasi ini tentunya harus koneksi ke internet sebagai input KRS online, sedangkan penempatan server di lokasi server. Skema sistem yang ada, kita lihat dari samping dulu, ada dosen, admin, mahasiswa. Dia menghubung ke internet untuk mengakses KRS online. Nah, dalam KRS online ini ada server, ada firewall, ada database. Kalau kesian server nih, ya. Spesifikasi web server.
Pengertian web server adalah komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirim file web server terdiri dari sisi hardware dan software. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam memproses file. Selain itu, berbagai jenis web server bisa mengirimkan konten dinamis atau statis ke browser. Spesifikasinya adalah sistem prosesor Intel Celeron 2957U H1.40 GHz 1.40 GHz. Ada installed memory atau RAM. Ada 4 GB, 3,90 GB usable. Sistem tipenya ada 64 bit operation system, 64 bit of processor. Fan or touch input is available for this display. Microsoft OS-nya ada Microsoft Windows Home Server. Software aplikasinya ada Apache, SQL, Visual Studio Code. Aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat penting dan open source. Database-nya tentunya MySQL. Sumber daya aset. Pengertiannya adalah aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Sumber aset terbesar dalam aplikasi keras online adalah perangkat keras aplikasi, user interface, hosting, domain, dan terletak pada sistem basis data database dari sekolahan yang berisi data. Risk assessment. Identifikasi aset. Ada hardware, server, paket, atau perangkat jaringan, laptop. Softwarenya sistem operasi, aplikasi, database. Nah, di sini ada nilai asetnya. Aset yang pertama server, nilainya 3.521. Keterangannya bisa dari sini, dari Shopee. Yang kedua Lenovo Windows 81 Core, nggak pakai yang 10, pakai 8 Windowsnya. Nilainya 3.650.000 dan keterangannya dari Tokopedia sumbernya. Yang ketiga paket perangkat jaringan. Di antaranya ada router, modem, sewa hosting 1 tahun, biaya internet. Nah, di sini ada jumlahnya: router 450.000, modem 500.000, sewa hosting 1 tahun 300.000 yang 1 GB kualitasnya. Ada juga biaya internet 1 juta. Sumbernya dari indowebsite.net. Total keseluruhannya 9.421.000. Terus yang selanjutnya ada aset sistem operasi. Microsoft Windows Home Server 36 bit PowerFX. Nilainya 1 juta. Aplikasinya ada Visual Studio Code dan database MySQL, nilainya 40 juta. Dan developnya sistem analisis 2 bulan kali 15 juta sama dengan 30 juta. Asetnya ada database yang berisi data, nilainya 63 juta. Data prosesnya entry data 60 hari kali 1000 per lembar kali 1000 lembar sama dengan 60 juta. Validasi 30 hari kali 100 hari sama dengan 3 juta. Nah, di sini ada frekuensi ancaman vulnerability dan nilai dampak terhadap hardware. Aset yang pertama hardware, server. Threat-nya ada pencurian, kerusakan. Frekuensi tahunnya 02. Vulnerability-nya selain karyawan diizinkan masuk, tidak ada stabilizer atau VS. IFRE-nya frekuensi 02, persennya 0-100. SLA-nya 52.900.000, yang 0%, yang 100% 500.000. Terus ada ALA-nya ada 1 juta. Terus yang kedua asetnya Lenovo.
treatnya ada pencurian, frekuensi per tahunnya ada 1, vulnerability-nya belum ada, teralis jendela belum ada, satpam. IF frekuensinya ada 1 dan 0, persennya 100, 0, SL-nya 7.500.000 dan ALE-nya sama 7.500.000. Keterangan nama singkat EF exposure factor artinya merupakan persentase yang hilang akibat ancaman terhadap aset. Rumusnya EF sama dengan frekuensi ancaman dari vulnerability per frekuensi ancaman yang terjadi dikali 100%. Selanjutnya SLE, single loss expectancy, artinya nilai kerugian yang akan hilang pada satu kali kejadian kerusakan. Yang ketiga ALA, annual loss exposure, artinya nilai kerugian yang akan hilang karena gangguan keamanan pada jangka waktu 1 tahun. ALE-nya frekuensi ancaman yang terjadi kali XSLE. Nah, frekuensi ancaman, vulnerability, dan nilai dampak terhadap software. Ada aset, yang pertama ESO dan aplikasi. Threat, tidak bisa susah diakses. Ada situs gadungan. Frekuensi per tahunnya 6, 10. Vulnerability-nya belum memasang antivirus, belum memasang firewall, tidak ada akses kontrol, belum ada klarifikasi data autentikasi. Nah, ada IF frekuensi 4, 1, 110, persennya 67, 17, tidak ada kontrol 17, belum ada klarifikasi data autentikasi 100. SL-nya 7.500 sama 500.000, terus SLE-nya 50 juta. Yang kedua database asetnya. Treatnya tidak bisa diakses, frekuensinya 2, vulnerability-nya menggunakan settingan default, frekuensi 1, persennya 50, terus tidak ada akses kontrol, frekuensinya 1, persennya 50, terus belum memasang antivirus, frekuensinya 0, persennya 0, SL-nya 13 juta dan SL-nya 63 juta. Iya. Yang terakhir dimodifikasi oleh yang tidak berhak 2 tahun, vulnerability item, EF frekuensinya 2, persennya 100, SL-nya 18.500, SL juga sama 63 juta. Tingkat risiko dan dampak. Ya. Aset hardware, nilai aset 50 juta, frekuensi per tahunnya 0, 2, F 0, 100, R sama dengan A kali T kali V 0 dan 105.800.000. Tingkat risikonya low dan head. Dampak SL-nya 52.500.000, yang head 500.000. Dari kedua low dan head, dampak alihnya ada 1 juta. Tingkat dampaknya low, risk evaluasinya tolak. Terus yang kedua ada notebook, nilai asetnya 8.200, frekuensinya 1, EF persennya 100, R sama dengan A kali T kali V nya 7.500, tingkat risiko low, dampak SL nya 7.500, dampak alihnya 7.500, tingkat dampaknya medium. Risk evaluasi yang diterima.
Yang 67 ini masih SO dan aplikasi. Nilai asetnya ada 42 juta, frekuensinya 6. 6 ini EF-nya ada 67%, 17%, 17% juga. R sama dengan A kali T kali V-nya ada 164.820.000. Ini head, total dampak SL-nya 7.500.000, dampak AL-nya 50 juta, tingkat dampak H diterima. Ya, diterima. Terus yang ke bawahnya ayat 17%, 41.820.000. Tingkat resikonya low. Terus ada yang frekuensinya 10, EF persennya 100, R sama dengan A kali T kali V-nya 410 juta, tingkat risikonya head, dampak SL-nya 500.000. Terus yang EF frekuensi persentasenya 50, R sama dengan A kali T kali V-nya 63 juta, tingkat risikonya medium. Nah, terus yang ke database nilai asetnya 64 juta, frekuensi tahunnya 2 tuh IF persennya 50, 50, 100, dan AR sama dengan A kali T kali V-nya ada 63 juta, 63 juta ya 0. Saat tingkat resikonya yang dari 63 juta ini medium low. Dampak SL-nya 3 juta, dampak AL-nya 63 juta, tingkat dampaknya H, risk persennya diterima. Nah, yang kedua frekuensinya persennya 100, R sama dengan kali V-nya 126 juta, tingkat resikonya head, dampak SL-nya 18.500, dampak AL, tingkat dampak risk efisien masih sama. Likelihood threats, tingkat resiko. Iya, ini ada gambarnya, ada low head sama head. Low head 0 dan head itu 420 juta. Terus ada tingkat dampaknya low sama head juga. Kalau head 72 juta, low 0. Kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi risiko dari tingkat risiko dan tingkat dampak, maka perusahaan perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain gedung yang dijadikan kantor perlu adanya teralis atau satpam karena risiko kehilangan ada di level menengah. Yang pertama. Yang kedua, perlu adanya antivirus firewall yang dipasang di server untuk melindungi sistem operasi dan aplikasi demi menghindari kerugian yang lebih besar berdasarkan tingkat risiko yang tinggi sekali. Yang ketiga, untuk database dianjurkan menghindari penggunaan password default, adanya pengaturan hak akses kontrol untuk setiap browser, karena ancaman dan kerugian akan tinggi jika ini diabaikan. Terima kasih. Nah, itulah tadi yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas penilaian risiko. Ya. Saya atas nama Didin Us Aprianto, NIM-nya 1905 11175, kelas karyawan 1, teknik informatika. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.